Di tengah ambisi global menuju emisi nol bersih (net zero emission), sebuah kontradiksi besar muncul di panggung geopolitik. Biofuel sering digadang-gadang sebagai solusi hijau yang mampu memutus ketergantungan pada energi fosil. Namun realitas di lapangan menunjukkan pemandangan berbeda. Ketegangan perebutan akses terhadap minyak bumi batubara dan nikel justru semakin memanas. Fenomena ini mengungkap bahwa transisi energi bukanlah sekedar mengganti jenis bahan bakar, melainkan sebuah perombakan total struktur industri dan kekuasaan ekonomi dunia. Biofuel yang dihasilkan dari komoditas seperti sawit, tebu, atau jagung memang menawarkan pengurangan emisi karbon secara signifikan pada sektor transportasi. Namun solusi ini terbentur pada masalah ruang. Untuk menggantikan seluruh konsumsi minyak bumi dunia dengan biofuel, diperlukan luas lahan yang melampaui kapasitas planet ini tanpa mengorbankan ketahanan pangan global. Dilema pangan versus energi menjadi pembatas utama. Kenaikan harga komoditas nabati akibat permintaan energi dapat memicu ketidakstabilan sosial di negara-negara berkembang. Hal inilah yang membuat biofuel tetap dipandang sebagai pendamping, bukan pengganti tunggal bagi energi fosil. Hegemoni petrokimia dan infrastruktur lama. Minyak bumi tetap menjadi komoditas yang diperebutkan karena peran ganda yang belum tergantikan. Selain sebagai sumber energi, minyak bumi adalah bahan baku utama industri petrokimia. Dari plastik medis, pupuk pertanian, hingga serat tekstil sintesis, hampir seluruh aspek kehidupan modern berakar dari turunan minyak. Hingga saat ini teknologi biofuel belum mampu menghasilkan senyawa kimia kompleks tersebut dalam skala ekonomi yang kompetitif. Selain itu, investasi triliunan dolar pada infrastruktur kilang dan pipa global selama 1 abad terakhir menciptakan keterikatan struktural yang sulit diputus dalam waktu singkat. Nikel, jantung ekonomi hijau baru. Jika minyak bumi adalah penggerak abad ke-20, maka nikel adalah komoditas strategis abad ke-21. Perebutan nikel saat ini didorong oleh revolusi kendaraan listrik, EV, dan sistem penyimpanan energi skala besar. Nikel merupakan komponen krusial dalam baterai lithium-ion kepadatan tinggi yang memungkinkan kendaraan menempuh jarak jauh. Negara-negara maju berlomba-lomba mengamankan pasokan nikel untuk memastikan industri otomotif mereka tetap relevan. Ini menempatkan negara pemilik cadangan besar seperti Indonesia di posisi sentral dalam rantai pasok global, sekaligus memicu persaingan investasi yang ketat antara blok Barat dan Asia. Batubara dan realitas pragmatis industri. Meskipun tekanan untuk meninggalkan batubara sangat kuat, komoditas ini tetap menjadi tulang punggung listrik bagi banyak negara industri. Keunggulan biaya dan stabilitas pasokan membuat batubara sulit dilepaskan, terutama untuk mendukung industri berat seperti produksi baja. Tanpa batubara kokas, pembangunan infrastruktur fisik dunia akan menghadapi lonjakan biaya yang ekstrim. Kesimpulan, diversifikasi di tengah ketidakpastian. Perebutan sumber daya yang terjadi saat ini mencerminkan strategi diversifikasi risiko oleh negara-negara besar. Dunia tidak sedang meninggalkan satu energi untuk energi lain secara mutlak, melainkan sedang berusaha menguasai seluruh spektrum sumber daya, baik migas maupun mineral, untuk menjamin kelangsungan ekonomi di masa transisi. Biofuel memang merupakan bagian dari solusi, namun selama ketergantungan pada plastik, baja, dan baterai densitas tinggi tetap ada, maka minyak bumi, batubara, dan nikel akan terus menjadi pusat pusaran konflik dan kerjasama global.